Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update tribunnews.com petang Rabu 7 Juli 2021 bersama saya Siska Mawaski. Kami akan menyajikan informasi terkini dari sejumlah daerah di Indonesia yang akan disampaikan langsung oleh reporter kami di lapangan. Selengkapnya hanya di live update. Kita awali informasi pertama, kakak beradik di Riau ditangkap oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau karena terpergok menjadi kurir sabu. Mereka ditangkap saat akan melakukan transaksi di wilayah Jalan Paus, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau. Dalam penangkapan ini turut diamankan barang bukti 108 kg sabu dari tangan pelaku. Sabu tersebut dikirim dari Malaysia melalui daerah Bukit Batu di Kabupaten Bengkalis, Riau. Untuk informasi ini sudah ada jurnalis tribunpekanbaru.com Rizky Armanda yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Rizky. Ya, selamat sore rekan Siska. Ya Rizky, bisa dijelaskan bagaimana kronologi pengungkapan kasus narkotika ini? Baik, dapat saya laporkan bahwa tim khusus dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau berhasil menangkap 2 orang kurir atau transporter darat untuk narkotika jenis sabu. 2 orang tersangka ini yakni kakak beradik, masing-masing berinisial BO 25 tahun dan juga BY 23 tahun. Keduanya ditangkap pada Senin kemarin di kawasan Jalan Paus, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Mereka merupakan kurir dengan barang bukti total 108 kg narkotika jenis sabu yang dipasok dari negeri jiran Malaysia dengan tujuan Kota Pekanbaru. Baik, lalu oke. Lalu berdasarkan pengakuan tersangka, mereka diupah berapa, Rizky? Ya, berdasarkan pengakuan kedua kurir ini, untuk sekali membawa narkotika, mereka diupah dengan nilai 5 juta rupiah per kilogram. Artinya jika kita akumulasikan, kita kalkulasikan dengan total 108 kilogram, itu sekitar 540 juta rupiah. Demikian rekan Siska. Oke, lalu apakah benar ada keterlibatan narapidana dari 2 lapas di Riau terkait dengan kasus ini, Rizky? Ya, baik. Dari keterangan yang disampaikan oleh Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi, dari hasil penelusuran penyidik memang ada indikasi keterlibatan dari 2 orang narapidana yang berada di Lapas Pekanbaru dan juga Lapas Bangkinang Kabupaten Kampar. Untuk ini pihak penyidik juga masih melakukan pendalaman lebih lanjut begitu. Oke, untuk diketahui jumlah narkoba yang diamankan terbilang sangat fantastis, yakni 108 kg. Lalu bagaimana sikap dari Kapolda Riau? Ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Kapolda Riau, bahwa jajarannya tidak akan membiarkan peredaran narkoba secara masif masuk ke Riau. Untuk itu kegiatan pemberantasan dan juga operasi besar-besaran akan terus dilakukan begitu. Baik, Tribuners, jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi. Berikut cuplikannya. 108 ini datang dari Bukit Batu di wilayah Bengkalis yang didatangkan dari Malaysia untuk diedarkan ke Pekanbaru. Para pelaku yang kita tangkap ini kakak adik, BO dan BY, ini kakak adik yang kemudian sudah mendapatkan 108 yang kita peroleh di 3 TKP. Barang yang dibawa oleh BO dan BY itu kita tangkap di Jalan Paus. Kemudian kita juga melakukan pengembaraan dan menangkap lagi di Jalan Paus. Kita tangkap 38 kilo. Kemudian kita kembangkan di Labesia itu seberat 22 kilo. Kemudian kita kembangkan lagi di Bukit Batu masih ada 48 kilo. Rangkaian operasi yang terus-menerus dan berkelanjutan ini kami menemukan fakta tentang perdagangan narkoba
Tentu fakta dan apa yang kami peroleh dari pengungkapan ini akan menjadi bekal bagi kita untuk pengungkapan berikutnya. Sebagaimana tadi saya sampaikan, pengungkapan ini tidak lepas dari pengungkapan sebelumnya yang 17 kilo yang kita tangkap oleh Polres Jum'at. Dengan demikian, kita terus mengembangkan ini untuk yang lebih besar lagi. Kita sudah menemukan jaringnya, tentu dengan dukungan semua pihak. Beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Aksi pengambilan jenazah pasien COVID-19 terjadi di RSUD Haulusi, Kota Ambon pada Rabu 7 Juli. Keluarga tak terima lantaran pihak rumah sakit menyatakan bahwa pasien meninggal karena COVID-19. Menurut keluarga, pasien tersebut mengidap sakit gagal ginjal sehingga harus menjalani cuci darah. Keluarga sempat mengamuk ketika tim medis memasukkan jenazah ke dalam peti mati. Aksi ini juga sempat diadang oleh pihak kepolisian. Terkait dengan informasi ini sudah ada jurnalis tribunambon.com, Mesya Marasabesi, yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Mesya. Ya, halo Mesya. Mesya, bisa dijelaskan bagaimana? Halo, selamat sore Mesya. Selamat sore Siska. Mesya, bisa dijelaskan bagaimana kronologi dari peristiwa ini? Baik, untuk kronologi dari peristiwa pengambilan paksa jenazah COVID-19 di Maluku, diketahui pada hari ini, hari Rabu tanggal 7 bulan Juli 2021 pukul 1 waktu Indonesia Timur, telah terjadi pengambilan paksa jenazah di RSUD Haulusi Ambon. Saat itu jenazah dinyatakan positif COVID-19, namun pihak keluarga tidak menerima jenazah tersebut terkonfirmasi positif COVID-19, sehingga pihak keluarga pihak keluarga merasa marah dan mereka melakukan aksi pemberontakan di RSUD Haulusi Ambon. Pada saat itu pukul 2 waktu Indonesia Timur, pihak rumah sakit bersama keluarga berhasil melakukan mediasi untuk keluarga dimakamkan secara sesuai dengan protokol COVID. Jam kemudian nampaknya jenazah tersebut tidak merasa diterlantarkan sehingga menimbulkan amarah dari pihak keluarga. Akhirnya mereka mengambil paksa jenazah tersebut untuk dibawa pulang dan dimakamkan ke rumah. Nah, setelah dalam perjalanan menuju rumah keluarga, mereka sempat dihadang oleh pihak kepolisian untuk tidak membawa jenazah tersebut ke rumah. Namun pihak keluarga coba menjelaskan alasan bagaimana mereka kenapa sampai mereka mengambil jenazah tersebut. Kemudian pihak kepolisian selanjutnya melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit. Namun karena tidak ada penjelasan selanjutnya dari pihak rumah sakit, akhirnya pihak kepolisian memperbolehkan keluarga membawa pulang kembali jenazah tersebut. Oke, lalu melihat dengan situasi yang cukup tidak kondusif tadi, lalu bagaimana respon dari pihak rumah sakit ataupun Satgas Penanganan COVID-19 tempat?
Baik, untuk respon dari pihak RSUD Haulusi Ambon maupun Satgas Penanganan COVID-19 Maluku, hingga saat ini jurnalis Tribun Ambon sudah mencoba untuk melakukan konfirmasi kepada pihak rumah sakit dan Satgas Penanganan COVID-19 Maluku, namun hingga saat ini belum ada konfirmasi dari kedua pihak tersebut. Baik, Mesya, adakah informasi tambahan yang akan disampaikan kembali? Baik, sebelumnya untuk diketahui, sebelum pihak untuk diketahui sebelumnya pihak keluarga sebelumnya merasa kecewa dengan apa yang telah dilakukan oleh pihak rumah sakit, karena sebelumnya jenazah COVID-19 ini dinyatakan mengidap penyakit ginjal, sehingga dia diharuskan untuk mencuci darah sebanyak 2 kali dalam 1 minggu. Nah, untuk itu sebelumnya juga jenazah ini pada saat masuk rumah sakit sudah melakukan tes PCR, namun hasilnya negatif. Nah, pada saat pada saat jenazah tersebut meninggal dunia, kemudian dinyatakan positif. Nah, sehingga itu yang menimbulkan pihak keluarga merasa tidak percaya. Bahkan ada salah satu pihak keluarga, Valen, dia mengatakan rumah sakit menginstruksikan pihak keluarga untuk memasukkan jenazah ke dalam peti jenazah. Kemudian pihak keluarga merasa heran dan mereka mengatakan bagaimana mungkin jenazah COVID-19 dia sudah terkonfirmasi COVID-19, namun disuruh pihak keluarga untuk memasukkan jenazah tersebut ke dalam peti. Bukankah COVID-19 itu menular? Demikian, seperti itu. Oke, baik. Tribuners, jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara langsung dengan pihak keluarga pasien. Berikut wawancaranya. Ini, beta adalah orang tua dari mayat ini. Awal masuk rumah sakit, sudah diambil darah, sudah diambil swab. Saya berkoordinasi dengan badan kesehatan dari dokter maupun sampai suster bahwa hasil swab dan ambil darah ini 2 hari kemudian, Pak, baru dengar hasilnya. Beta ikuti peraturan pemerintah. Ternyata 1 hari kemudian anak beta ini sudah tidak bisa, dikatakan tidak bisa mengharapkan hidup. Beta panggil suster untuk melihat ini pasien. Datang ambil darah lagi, swab lagi. Beta tanya, kok sudah diambil, kenapa ambil lagi? Kata kita ambil yang ini, katanya darahnya beku dan segala macam. Oke. Ternyata beta pun anak ini mati. Ada informasi dari salah satu suster yang bahwa nanti koordinasi dengan dokter yang bertugas malam ini supaya ketemu bisa PM. Beta tanya, apa arti PM? Lalu dia jelaskan berbeda apa mayat begitu. Terus beta iya aja. Tapi ternyata beta tanya, lalu hasil yang mau diambil ini secara apa? Hasilnya seperti apa? Katanya, Pak, nanti kita yang ambil darah tadi sore itu dengan swab itu kita periksa di sini saja. Beta bilang bisa ya, kata ayo bisa. Beta ikut karena beta sudah tahu kok bisa ada yang kita ambil di sini. Ya, sekarang mati, jangan bicara lagi. Sekarang pasien meninggal. Beta tanya, kok hasilnya bisa ada di sini sementara besok ini baru dengar hasil. Ya, hasil PCR-nya nanti besok. Sekarang kita pertanyakan, kenapa alat ini, kata alat itu untuk cepat mengetahui. Kenapa tidak dipakai pada saat pasien masuk? Ternyata ketika pasien mati, baru alat itu berfungsi. Itu jadi ganjalan berbeda sebagai orang tua. Makanya beta ingin bertemu dari pihak rumah sakit yang bertanggung jawab. Tapi nyatanya kata iya nanti kita koordinasi, nanti kita telepon dokter, nanti kita telepon dari jam 1:30 ya, sampai saat ini. Dan pagi ini beta dapat informasi bahwa suster datang minta kepada ibu korban bahwa minta tolong keluarga tolong angkat untuk bawa, untuk entah itu mau diganti atau mau di apa kan tidak tahu. Dan buktinya ada foto pembicaraan antara orang tua
orang tua korban dengan sosial minta bantu untuk angkat, menilai beta bahwa kalau dia betul COVID, masyarakat keluarga pun tidak boleh satu yang masuk ruangan dan tidak boleh sentuh. Kenapa diminta bantu untuk angkat? Beta sangat tidak puas dan beta ingin proses ini, masalah ini lanjut. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih. Seorang pencari madu di Natuna, Kepulauan Riau ditemukan tewas di hutan desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur pada Rabu 7 Juli. Sebelum ditemukan tewas, pria bernama Jawazan itu sempat pamit untuk mencari madu pada Selasa 6 Juli atau sehari sebelumnya. Namun lantaran tak kunjung pulang dan tak bisa dihubungi, pihak keluarga kemudian melaporkannya ke pihak SAR Natuna. Diduga korban meninggal karena terjatuh dari pohon. Terkait dengan informasi ini sudah ada jurnalis tribunbatam.id Ilham Muhammad yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Ilham. Selamat sore Siska. Ya Ilham, bisa dijelaskan bagaimana kronologi peristiwa dan juga di mana tepatnya lokasi peristiwa tersebut? Baik Siska, Tribunur sekalian, bahwasanya telah terjadi sebuah kejadian yaitu orang hilang. Itu adalah pencari madu di seorang warga desa Sepempang di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Pria ini dikabarkan hilang sehari setelah pergi ke hutan untuk mencari madu. Ya, terkait dengan kronologinya, kita juga sudah berhasil menghubungi Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna, yaitu Bapak Meksianus Bekabel, bahwa dia menerima laporan dari warga setempat, keluarga korban, melalui Kepala Desa Sepempang, bahwasanya dia menerima laporan tersebut. Warga yang bernama Jawazan telah hilang sejak pagi hingga sore hari, dan tepat sekitar pukul 20 WIB, karena keluarganya merasakan bahwa si Jawazan tadi tidak membawa alat penerangan dan juga alat komunikasi, sehingga mereka melaporkan ke pihak KPP Natuna. Nah, kemudian pihak KPP Natuna langsung menerjunkan satu tim terdiri dari 6 orang dan juga terhimpun dari tim SAR gabungan yang terdiri dari TNI Polri dan warga setempat untuk mencari si Jawazan tersebut. Nah, sedangkan itu tepat hingga pukul 1 dini hari Rabu, si Jawazan juga tak kunjung ditemukan, sehingga pencarian dihentikan dan dilanjutkan pada keesokan harinya. Oke, Ilham, bisa dijelaskan bagaimana kondisi korban saat pertama kali ditemukan oleh tim pencari? Baik, Siska. Nah, setelah tepat pada pagi hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, tim SAR gabungan langsung melanjutkan operasi SAR di sekitar hutan Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur. Tepat pada pukul 6:45 WIB, mereka langsung turun ke lapangan dan tidak lama berselang, tim berhasil menemukan Jawazan di sebuah bawah pohon. Namun sayangnya kondisi Jawazan saat itu tidak ditemukan, tidak bernyawa, dengan kondisi luka remuk di atas kepala. Hal ini diduga menurut Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna, bahwasanya Jawazan ini diduga jatuh dari atas pohon yang tingginya sekitar 25 meter sehingga mengakibatkan remuk di kepala dan meninggal dunia. Baik, Tribuners, terkait dengan informasi lengkapnya, jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna, Meksianus Bekabel. Baik, terima kasih. Saya Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna mendapatkan informasi awal dari Kepala Desa Sepempang tertanggal 6 Juli 2021 terkait dengan satu orang masyarakat Sepempang kondisi hilang waktu mencari madu. Dan semalam kami melakukan pencarian bersama, namun hingga jam 12 atau jam 00 tidak membuahkan hasil, dan kami kembali dan rencana untuk pada tanggal 7 Juli pagi 06.40 kami melakukan pencarian ulang lagi bersama tim SAR gabungan, baik itu dari TNI Polri, masyarakat, dan tim SAR, dengan hasil yang membuahkan hasil yaitu menemukan korban atas nama Jawazan usia 43 tahun dalam kondisi meninggal dunia. Diprediksi dan melihat dari situasi yang ada bahwa jatuh dari pohon, dan kami melakukan evakuasi, dan pihak keluarga juga mau menerima kondisinya karena mengetahui bahwa memang jatuh, sehingga langsung dievakuasi ke pihak keluarga korban. Saran daripada kami bahwa dalam melakukan pencarian madu agar bisa melakukan dengan berkelompok, sehingga terjadi sesuatu
langsung ada yang bisa membantu untuk memberikan informasi kepada tim SAR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tribuners, kami akan kembali seusai jeda, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu.
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update bersama saya Siska Mawaski. Sejumlah warga yang merupakan pelaku usaha di Garut, Jawa Barat menjalani proses peradilan karena melanggar aturan PPKM darurat. Para terdakwa divonis bersalah karena membuka tempat usahanya yang tidak termasuk sektor kritikal dan esensial di masa PPKM darurat. Satu di antara para terdakwa adalah pemilik salon kecantikan yang melanggar jam buka di area penyekatan. Akibat tindakannya tersebut, pemilik salon dikenai denda sebesar 3 juta rupiah. Untuk informasi lengkapnya, sudah ada jurnalis Bunjabar.id Sidki Al-Ghifari yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Sidki. Halo, selamat sore Siska. Ya, Sidki, bisa dijelaskan bagaimana perjalanannya persidangan pelanggar protokol kesehatan ini? Perjalanannya persidangan pelanggar protokol kesehatan di Kabupaten Garut ada 7 terdakwa. Di antaranya semua ketujuh terdakwa ini melanggar aturan jam buka di masa PPKM darurat di Kabupaten Garut. Terpaksa memang mereka harus diadili dengan persidangan darurat yang dilaksanakan di Simpang 5 Kabupaten Garut. Ketiga, maksud kami berjalannya sidang tersebut lancar dan seluruhnya terdakwa ini lebih memilih membayarkan denda ketimbang kurungan di sel, begitu Siska. Oke, lalu siapa saja yang menjadi terdakwa dan divonis bersalah dalam kasus ini? Terdakwa yang divonis bersalah dalam kasus ini yaitu bermacam-macam dari tempat usaha kafe, kemudian toko buku, salon kecantikan, kemudian kuliner, nasi goreng, dan tempat cukur di Kabupaten Garut. Semuanya ada 7 terdakwa dan mereka seluruhnya sudah melaksanakan persidangan dengan baik. Baik, Siska. Oke, lalu berapa sanksi denda yang dijatuhkan kepada para terdakwa yang melanggar aturan ini? Dari jumlah nominal yang didendakan kepada terdakwa ini berkisar di antara 100.000 hingga nominal 3 juta. Yang paling besar itu yakni skincare beauty di kawasan Bundaran Suci Kabupaten Garut. Salon kecantikan ini mengalami petugas, yakni ketika petugas
dari jam buka malam itu dibatasi karena jam buka sampai jam 19 malam. Ketika petugas datang, Satgas COVID-19 datang, mereka menutup kegiatan usahanya, tapi setelah Satgas COVID-19 kembali menindak toko lain, mereka tetap melaksanakan kegiatan usaha dengan mengelabui petugas. Gerbang utamanya ditutup, namun di dalam tempat usahanya masih melayani konsumen-konsumen, dan itu melanggar peraturan dan dendanya cukup banyak, Siska. Jadi yang paling terkecil itu yakni nasi goreng ya, karena buka di jam malam. Kemudian proses persidangan cukup alot, yakni proses persidangan tukang cukur, karena memang tukang cukur ini beralasan bahwa ketika mereka melayani pelanggan, si toko tersebut akan tutup, namun karena konsumen belum selesai dipotong rambutnya, jadi keburu ketahuan oleh Satgas COVID-19. Jadi memang ada cukup perdebatan yang alot di antara persidangan, karena memang terdakwa berdalih bahwa mempertahankan hidup juga termasuk diatur juga dalam undang-undang, dan ini cukup saling terargumentasi antara hakim dan terdakwa maupun saksi. Baik, Siska. Oke, lalu apa langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 agar hal ini tidak terulang kembali? Ya, langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Satgas COVID-19 Kabupaten Garut beserta jajaran Polres, Kajari, Pemkab, dan Satgas lainnya, yakni lebih memperhatikan lagi, lebih mengetatkan lagi protokol kesehatan, terutama di jam-jam mau tutup, jam 18 maghrib itu Satgas sudah mulai berkeliling, karena memang batasnya hanya dikasih waktu 1 jam dari jam 18, jam 19 itu harus semua tutup. Dan persidangan ini akan kembali digelar karena memang hari ini ada lagi pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh para pedagang maupun toko-toko yang masih buka di pusat perbelanjaan di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Garut. Jadi memang tidak hari ini saja, tidak 7 terdakwa saja, namun akan ada lagi persidangan selanjutnya untuk pelanggar prokes COVID-19 di Kabupaten Garut, Siska. Baik, Tribuners, jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Sugeng Haryadi. Sidang ya Pak hari ini? Kira kami tim Satgas COVID dalam melakukan penindakan dalam rangka PPKM darurat COVID-19 di Kabupaten Garut sejak hari Sabtu, Minggu, dan Senin kemarin telah melakukan penindakan pada pelanggar sebanyak 7 lembaga atau usaha yang melanggar. Dan hari ini setelah kami sidangkan bekerjasama sesuai dengan kitab undang-undang acara pidana, kita sidangkan di tempat. Dari 7 orang ini semuanya diputuskan dengan denda. Ya. Meningkatnya kasus COVID-19 belakangan ini membuat warga Kelurahan Uremesing, Kota Ambon, Maluku berinisiatif menggelar vaksinasi massal. Vaksinasi dilakukan dengan menggandeng Puskesmas Wailahong. Otoritas Kota Ambon telah ditetapkan sebagai zona merah karena situasi pandemi yang kian memburuk. Berdasarkan laporan Satgas Penanganan COVID-19 Maluku per 5 Juli 2021, Ambon memiliki scoring 1,70 poin. Untuk informasi lengkapnya, sudah ada jurnalis Ambon.com Ridwan Tuasamu yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Ridwan. Selamat malam, Siska. Oke, Ridwan bisa dijelaskan bagaimana warga kenapa bisa berinisiatif untuk melakukan vaksinasi massal ini? Baik Siska dan Tribuners, menurut informasi yang kami dapat dari sejumlah warga yang memulai inisiatif ini, mereka berinisiatif untuk melakukan vaksinasi massal dikarenakan melihat kondisi Kota Ambon yang saat ini berada di zona merah penyebaran COVID-19 ya. Jadi
untuk segera memutus mata rantai penyebaran virus, mereka ingin menjadi percontohan bagi masyarakat lainnya bahwa vaksinasi yang dilakukan akan baik-baik saja untuk tubuh mereka dan aman untuk dilakukan bagi seluruh masyarakat. Oke, lalu bagaimana respon warga setempat dan berapa jumlah orang yang mengikuti vaksinasi tersebut? Ya, vaksinasi yang dilakukan rencananya hanya hari ini, mereka diikuti 500 pendaftar ya, ada 500 warga Kelurahan Urmesing yang ikut mendaftarkan diri agar bisa mengikuti vaksinasi yang dilakukan oleh mereka sendiri ya, dengan menggandeng tenaga kesehatan dari Puskesmas Waihaong. Mereka membuka pendaftaran sejak pukul 8 pagi, dan sejak dibukanya stand pendaftaran, warga sekitar sudah berbondong-bondong untuk mendaftarkan diri agar bisa mengantri melakukan vaksinasi. Oke, rencananya apakah benar hanya hari ini saja vaksinasi tersebut dilakukan? Iya, menurut Satgas COVID-19 yang ditempatkan di wilayah Kelurahan Urmesing, sebenarnya rencana awal dari mereka hanya melakukan hari ini saja. Namun melihat antusias dari masyarakat sekitar, bahkan ada warga-warga dari luar Kelurahan Urmesing yang ingin juga mengikuti vaksinasi tersebut, mereka bahkan rela datang ya. Menurut pantauan kami di lapangan, hingga pukul 1 siang tadi masih banyak warga yang datang berbondong-bondong untuk mendaftarkan diri. Maka dari itu Satgas COVID-19 mencoba untuk membuka lagi pendaftaran untuk warga sekitar agar bisa mengikuti vaksinasi lagi keesokan harinya. Oke, lalu apakah sudah ada informasi terkait mekanisme pendaftaran dan apakah vaksinasi ini dibuka untuk umum atau hanya warga setempat saja? Untuk informasi awalnya, mereka memang rencananya hanya membuka untuk warga di Kelurahan Urmesing. Namun seperti yang tadi saya katakan, antusiasme dari warga sekitar yang lewat di lokasi vaksinasi membuat mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Itulah yang menjadi pertimbangan bagi Satgas COVID-19 untuk melanjutkan waktu vaksinasi hingga beberapa hari ke depan, dan rencananya akan membuka untuk warga umum juga, bukan hanya untuk warga di Kelurahan Urmesing saja. Oke, jadi warga langsung datang ke lokasi untuk vaksinasi begitu ya, Ridwan ya? Iya, benar sekali. Warga sangat antusias dengan melihat merebaknya virus COVID-19. Mereka ingin menjadi contoh ya untuk masyarakat lainnya. Oke, baik. Terima kasih laporannya jurnalis tribunambon.com Ridwan Tuasamu. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pandemi COVID-19 diketahui membuat terjadinya PHK pada karyawan karena ekonomi yang terdampak. Tak hanya mempengaruhi ekonomi warga, pandemi juga dapat mengganggu kejiwaan seseorang. Meski begitu, hal ini tidak membuat RSJ Arnaldi Bahar Palembang, Sumatera Selatan, kebanjiran pasien. Untuk informasi lengkapnya, sudah ada jurnalis tribunsumsel.com Hartati yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Hartati. Halo, selamat sore Siska. Ya, Hartati bisa dijelaskan terkait dengan hal ini? Iya, Rumah Sakit Arnaldi Bahar yang dulunya lebih dikenal dengan Rumah Sakit Jiwa ini saat pandemi ini tidak mengalami lonjakan pasien karena dari tahun lalu hingga tahun ini tercatat hanya ada 66 pasien orang dengan gangguan jiwa saja yang dirawat inap di sini. Selama pandemi ini, masyarakat masih menganggap bahwa pasien gangguan jiwa itu adalah orang-orang dengan gangguan skizofrenia saja yang secara fisik mereka berada di jalanan, telanjang, makan sampah, dan sebagainya. Karena gangguan jiwa yang mereka anggap tersebut bukanlah gangguan jiwa yang berat. Sehingga misalnya saja galau, stres, insomnia, khawatir mendadak, dan sebagainya itu masih dianggap hal wajar. Sehingga mereka masih enggan untuk pergi ke psikiater atau berobat ke rumah sakit jiwa. Stigma negatif rumah sakit jiwa yang menganggap bahwa jika ada pasien sakit jiwa itu dikucilkan, di masyarakat juga membuat masyarakat enggan berobat ke psikiater dan rumah sakit. Oke, lalu berapa jumlah pasien di rumah sakit tersebut saat ini? Saat ini jumlah pasien di Rumah Sakit Arnaldi Bahar tercatat hanya ada 66 pasien rawat inap, sementara yang rawat jalan cukup banyak dan mereka juga berobat rutin sesuai dengan jadwal kontrol yang ditetapkan oleh dokter dan psikiaternya. Oke, Hartati ada informasi tambahan yang akan disampaikan kembali? Iya, Rumah Sakit Arnaldi Bahar ini juga tercatat sebagai
rumah sakit yang tetap melayani layanan rumah sakit secara umum bukan hanya orang dengan gangguan jiwa saja, namun jumlah pasien di rumah sakit ini hanya berkisar 80 hingga 100 pasien per hari. Jumlah ini dinilai cukup sedikit dibanding dengan rumah sakit lainnya. Layanan yang diberikan di rumah sakit ini mulai dari fisioterapi, layanan kepada anak-anak, serta layanan gizi, penyakit dalam, penyakit paru, kulit, dan lain sebagainya. Oke, Hartati, apakah masih ada pasien rawat jalan yang menjalani perawatan di situ? Iya, selama pandemi ini juga pasien rawat jalan tetap melakukan perawatan seperti biasa. Khusus untuk pasien baru, mereka juga diwajibkan untuk mengikuti prosedur yang ada di Rumah Sakit El Nadir Bahar, karena di sini dilakukan 2 pembiayaan, baik itu pembiayaan mandiri ataupun yang dibiayai oleh BPJS. Jika pasien ini melakukan pembiayaan menggunakan BPJS, mereka tetap harus mengikuti prosedur, yaitu mendapat surat rujukan dari Paskes tingkat pertama sebelum datang ke Rumah Sakit El Nadir Bahar ini. Tapi bagi pasien yang sifatnya mendadak atau mereka juga pasien lama bisa langsung berobat ke Rumah Sakit El Nadir Bahar tanpa harus membawa surat rujukan karena dia adalah pasien yang lama dengan membawa surat berobatnya yang lama. Oke, baik. Tribuners, kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala Instalasi Humas dan Layanan Pengaduan Rumah Sakit Erba, Iwan Adiantoro. Jadi, selama masa pandemi ini, tidak ada perubahan jumlah kunjungan pasien yang berkunjung ke Rumah Sakit Nadir Bahar. Ini kenapa sebabnya, Pak? Apa masyarakat masih menganggap bahwa gangguan jiwa itu cuma yang gila yang di jalanan atau bagaimana sih, Pak? Sebetulnya banyak faktor ya. Masyarakat secara umum belum begitu paham tentang beragam jenis masalah gangguan jiwa. Yang mereka tahu gangguan jiwa itu schizofren, yang penampakannya telanjang-telanjang, makan sampah, tidak mandi, badan kotor dan seterusnya. Jadi kalau belum sampai ke tahap itu, masih sekedar galau, masih sekedar sedih, masih sekedar cemas, itu mereka belum menganggap mereka sakit jiwa dan belum merasa layak untuk berobat ke rumah sakit jiwa. Pak, sakit jiwa itu tidak hanya gangguan jiwa saja atau gila seperti itu, Pak? Jadi berbagai upaya kita lakukan. Kita punya humas, kita punya promkes, kita punya PKRS. PKRS ini terdiri dari para penyuluh, dan kita juga menggunakan beberapa media, misalnya website, media sosial, IG, Facebook, dan juga bekerja sama dengan media ya, seperti kunjungan Mbak Tati misalnya ke Rumah Sakit Nadir Bahar ini menjadi sarana bagi kami untuk menyebarkan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat bahwa sebetulnya gangguan jiwa itu beragam, dari yang sekedar ringan, tidak bisa tidur, sekedar cemas, sedih, sampai ke tahap yang kronis dan berat, misalnya schizofren. Dan rumah sakit jiwa juga mempunyai tugas kompetensi tidak hanya sekedar jiwa sebetulnya ya, karena kita juga memiliki beberapa spesialis non jiwa, misalnya ada penyakit kebidanan, penyakit kulit kelamin, gigi, fisioterapi dan sebagainya ya. Jadi Rumah Sakit El Nadir Bahar itu dibangun sebetulnya ya pada intinya untuk membantu masyarakat untuk mencari solusi masalah kesehatan, terutama masalah kesehatan jiwa. Tribuners, kami akan kembali sejenak dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang